Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, shalom. Shalom keluarga Kairos. Sekali lagi kita berjumpa di minggu yang baru, di hari yang baru. Kita bersyukur sebab kita bertemu dan dapat luangkan masa bersama-sama. Dimanapun kita berada, saya percaya kita punya kerinduan untuk bersama dan keluarga ataupun rekan-rekan. Dimanapun kita berada, kita berkumpul sekali lagi dalam ibadah online kita. Dan terima kasih untuk semua yang setia membuka ibadah online kita Gereja Kairos. Dan pada hari ini saya ajak kita semua datang dengan hati yang bersyukur, dan karena hati kita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur dengan kasih dan penyertaan Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang minggu yang telah berlalu, dan kita percaya Tuhan Yesus sentiasa menjaga kita, memelihara kita. Haleluya. Mari saya mengajak kita berdoa bersama. Kita serahkan tempat dan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan kerana di saat kita melalui hari-hari yang penuh dengan cabaran di saat pandemik ini, tetapi kita tetap dilindungi dan dijaga Tuhan kita, kerana kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang mengerti, dan Dia yang mengasihi kita. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Bapa yang di syurga, kami mengucap syukur kerana masa dan kesempatan sekali lagi kami dapat datang berkumpul di tempat ini. Dimanapun kami berada Bapa, kami serahkan setiap pribadi, setiap keluarga Tuhan, di mana kami berada, biarlah Roh Kudus-Mu, urapan-Mu menyertai kami Tuhan, di dalam kami bersekutu dalam ibadah online kami ya Bapa. Tuhan, biar urapan-Mu Tuhan memenuhi hati kami, sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai kami ya Bapa, dari awal hingga akhirnya ibadah kami Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau Bapa, inilah rasa syukur kami Tuhan, inilah doa kami bagi Engkau ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami persiapkan hati kami ya Bapa, dan kami undang Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Haleluya. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Kami siap Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama datang ke hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur, dan datanglah ke baik-Nya. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus kita baik. Datanglah. Datang ke baik-Nya dengan hati bersyukur, benar benar
Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama Engkau ya Bapa. Kami dipenuhi oleh urapan-Mu, kami dipenuhi oleh sukacita-Mu Tuhan. Api kemuliaan Tuhan Yesus menyertai setiap pribadi kami, keluarga kami, gereja kami Tuhan, negara kami khususnya ya Bapa. Oh haleluya, kami ingin mengambil masa ini Tuhan, menyerahkan keluarga, gereja kami, negara kami ya Bapa. Biar belas kasihan Tuhan turun ke atas negara Malaysia Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami ingin naikkan lagu ini bagi Engkau ya Bapa. Kami berkumpul. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Sama-sama kita katakan, biar belas kasihan, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, kami berkumpul hadapan tahta-Mu. Haleluya Yesus. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan Tuhan, belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu
turun kepada negara kami Malaysia, kepada gereja kami Tuhan, keluarga kami ya Bapa. Taruhkanlah dalam hati kami Tuhan untuk terus-menerus berdoa, menyerahkan segala pergumulan yang ada di negara kami pada saat ini. Tuhan, Engkau pulihkan negara kami Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus Kristus. Belas kasihan-Mu ya Bapa yang penuhi hati kami. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Bapa membakar setiap hati yang menyeru kepada Engkau Tuhan, yang rindu akan Engkau ya Bapa, yang berdoa kepada Engkau Yesus Kristus. Biarlah wata Tuhan yang turun kepada gereja-gereja yang berseru kepada Engkau ya Aba ya Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Kemuliaan-Mu besar Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus yang kami naikkan. Engkaulah kekuatan kami Bapa. Di saat kami di dalam keadaan sekarang pandemik ini Tuhan, banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang tidak melihat, tidak dapat merasakan kesenangan. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Urapan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap orang yang tidak berkecukupan, setiap orang yang tidak punya tempat tidur, setiap orang yang tidak punya tempat makanan Tuhan, yang tidak cukup Bapa. Bapa, Engkau yang tahu mereka Tuhan, lawatlah mereka Yesus, lawatlah mereka Tuhan. Biar kasih-Mu yang turun Tuhan, biar mereka tahu Bapa bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang benar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Doa kami Tuhan, biarlah kami terus dipenuhi dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, agar kami punya beban dalam hati kami untuk menyeru, berdoa kepada Engkau, menyerahkan orang-orang yang tidak mengenal Engkau Bapa, akan datang mengenal Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tak mungkin bagi Engkau Tuhan. Haleluya, mari kita sama-sama katakan, naikkan lagu ini sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami bagi Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu menyertai kami dari awal minggu ini Tuhan, dalam pekerjaan kami, di dalam duduk kami di rumah Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Yesus yang tetap memelihara dan melindungi kami. Haleluya Tuhan. Semua puji-pujian kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu sebentar lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Salam keluarga Kairos yang saya kasihi dalam Kristus. Terima kasih Dekan Esther Sigang
dan praise and worship team kita yang telah membawa kita dalam sesi pujian dan penyembahan pada pagi ini. Haleluya. Minggu lalu Pastor Roland telah membawa kita untuk mendalami apa artinya justifikasi ataupun dibuat benar. Hari ini pula saya akan membawa kita mendalami suatu topik yang bersangkut paut dengan khotbah minggu lalu. Perkataan yang sangat biasa kita dengar tetapi jarang dikhotbah, ya, yaitu pengampunan ataupun forgiveness. Ada kalanya apabila kita terlalu biasa dengan sesuatu, tendensinya kita ambil ringan maksud perkataan itu. Malah kita selalu dengar dan sebut perkataan pengampunan atau forgiveness. Tetapi adakah kita betul-betul faham arti dan implikasi pengampunan atau forgiveness ini? Jadi pada pagi ini teks kita adalah terdapat dalam Markus 2 ayat 1 dan sampai 12. Satu cerita yang sangat menyentuh hati, ya. Haleluya. Biasa baca, biar kita baca sama-sama, ya. Dari firman Tuhan, Markus bab 2 ayat 1 dan 12. Bunyinya begini, saudara-saudara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Heran kan? Dia tidak katakan kamu disembuhkan, ya. Tapi dia katakan dulu sebelum dia menyembuhkan dia, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, ingat, pada masa itu, dalam pikiran mereka itu, Yesus adalah seorang manusia yang biasa. Jadi dalam pikiran mereka, kenapa orang yang biasa ini, guru yang biasa ini, boleh mengampuni dosa? Ya, tapi kita tahulah bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, Tuhan. Dan ayat ke-8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ya. Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di depan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah
katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Wow, satu cerita yang begitu dahsyat. Bayangkan seorang yang lumpuh ini tadi, baring atas tilam, diangkat oleh 4 kawannya. Mereka tidak dapat masuk melalui pintu, mereka datang dari atap. Ya, dan bila di sana Yesus kata, angkat, bangun. Dia pun bangun di depan semua orang ramai. Semua orang pun heran. Haleluya. Baik, sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Bapa kami yang di surga, kepadamu kami panjatkan segala pujian dan syukur. Haleluya. Biarlah namamu dimuliakan dan diangkuhkan. Terima kasih Tuhan atas peluang ini di mana hamba-Mu ini diutuskan untuk menyampaikan firman-Mu. Saya doakan agar Roh Kudus menghurapi hamba-Mu ini, agar setiap kami yang mendengar sabda firman Tuhan pada hari ini akan diberkati, walau di mana saja pun kami berada. Dalam nama Yesus kami pun sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tanpa pengampunan tiada keselamatan. Yesus datang dan telah menjadi korban bagi kita agar kita boleh dapat pengampunan dan keselamatan melalui Dia. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Baik. Kita mulai dengan pengenalan tentang konsep pengampunan ini. Ya. Pertama, dalam Kejadian bab 3 kita melihat di mana suatu kejadian yang sangat menyedihkan, ya, yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bila mereka jatuh dalam dosa, disitulah mula, dari detik itulah dosa telah menjangkiti seluruh umat manusia. Artinya hubungan manusia dengan Tuhan telah dipatahkan. Dipatahkan. Ya. Dan yang kedua, dosa adalah satu-satunya yang menjauh umat manusia dari surga. Karena surga adalah tempat yang kudus. Oleh itu, dosa atau kejahatan pastinya tidak ada tempat di sana. Dalam buku Ezekiel bab 18 ayat 4, kita melihat di mana perintah Tuhan adalah setiap jiwa yang berdosa harus binasa. Dalam Roma, upah dosa adalah maut. Begitu juga dalam Kejadian 2:17 yang menyatakan upah dosa adalah maut. Jadi apabila kita melihat apa yang berlaku dengan Adam dan Hawa dari permulaannya, apabila mereka berdosa, jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengambilkan seekor domba dan korbankan domba itu dan ambil kulitnya untuk digunakan untuk menutup ketelanjangan Adam dan Hawa. Bermaksud ini adalah untuk menebus dosa memerlukan darah yang secara simbolik kematian untuk menebusi dosa. Dan ingin saya nyatakan di sini, untuk menjalinkan hubungan kita dengan Tuhan kembali dan untuk memungkinkan kita masuk ke surga, kuncinya adalah pengampunan. Jikalau Tuhan mengampuni dosa kita,
tidak siapapun yang dapat menghalang kita untuk pergi ke surga. Konsep pengampunan dalam Perjanjian Lama adalah satu, dalam bahasa Inggris, to cover, ataupun untuk menutup. Seperti yang kita melihat tadi kan, itu domba dikorbankan dan kulitnya ditutup. Digunakan untuk menutup ya Adam dan Hawa. Dan yang kedua, to lift away, ataupun untuk diangkat dan dibawa jauh. Ya, dan yang ketiga, untuk dihantar pergi, to send away. Jadi bila kita melihat dari teologinya, ya, dari Perjanjian Lama ini, apabila orang Israel ingin mendapat pengampunan daripada Tuhan, mereka menggunakan korban domba dan sebagainya. Ya, tetapi dalam Perjanjian Baru pula, pengampunan adalah dilihat sebagai memisahkan si pendosa dari dosanya. The concept is the sinner is separated from the sin, right? Ini boleh terjadi melalui pengorbanan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya. This is quite possible through the blood of Jesus Christ. Through grace. Made possible through the blood of Jesus. Through grace and grace alone. Dan seterusnya kita akan melihat siapakah pengarang pengampunan. Who is the author of forgiveness? Kita sudah melihat dalam bacaan kita tadi. Para hukum Taurat ya, menyatakan siapa dia yang dapat mengampuni dosa melainkan Allah. Ya, itu mereka betul. Mereka benar. Hanya Tuhan saja yang dapat mengampuni dosa. Ada seorang yang memberi contoh ya. Kalau saudara mengambil contohnya handphone saya mempunyai hak ataupun kuasa untuk mengampuni saudara. It's okay. Ya, you are forgiven. Tetapi bila kita melanggar undang-undang negara kita Malaysia contohnya, kita terpaksa dibawa ke mahkamah dan dihakimi dan mungkin dihukumi. Tetapi bila kita melanggar hukum Tuhan, hanya Tuhan saja yang dapat mengampuni kita, dosa kita. Ya, ini konsep pengampunan. Ya, bila kita melihat dalam Markus tadi, seperti yang saya kata tadi, yang menyatakan mengapa, bab ayat 7 ya, mengapa orang ini berkata begitu, ya menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri, kata mereka. Jadi seperti saya katakan tadi, sebenarnya dalam case ini mereka betul. Karena dalam konsep sebenarnya memang betul. Kenapa? Memang yang dapat mengampuni dosa manusia adalah Tuhan. Tetapi mereka ini melihat dari konteks di mana mereka melihat Yesus sebagai manusia biasa. Tapi Yesus yang menyatakan dia sebagai anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni. Itu telah menyatakan di situ implikasinya sebenarnya Yesus pada ketika itu telah klaim bahwa dia adalah Tuhan. Ya, tapi masa itu mereka belum dapat terima dia, ya. Jadi ingin saya nyatakan, tidak ada orang yang lain, tidak ada agama ataupun profet-profet yang lain.
termasuk mungkin Buddha, Muhammad ataupun Mamun dan sebagainya. Karena mereka ini adalah orang biasa. Hanya Yesus saja dapat mengampuni. Amin, saudara. Haleluya. 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 Ingin saya highlight di sini lagi bahwa hanya Yesus yang merupakan anak manusia dan Tuhan dapat mengampuni dosa. Yaitu Yesus Tuhan kita yang Maha Kudus, yang pemberi hukum Taurat, sentiasa bersedia untuk mengampuni setiap manusia yang berdosa. Let's remember that, ya. Jesus is always ready to forgive us our sin. Baik. Apabila kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 5:31. Firman Tuhan yang mencatatkan begini. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ini menunjuk kepada Yesus, ya. Dan 1 Yohanes bab 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kesalahan, kejahatan. Haleluya. Dan yang kedua, siapa saluran pengampunan? The question, who is the channel of forgiveness? Tentunya hanya melalui Yesus saja. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13:38. Hai, ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh kerana dialah Yesus, dialah yaitu Yesus, maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Ya, jadi kita melihat dalam Markus bab 9 tadi kita baca Yesus sendiri yang mengampuni seorang yang lumpuh itu, ya. Yesus sendiri, ya. Baik, ingin saya sentuh di sini, walaupun Yesus secara fisikal ataupun jasmani tidak beserta kita pada masa kini, tetapi kehadirannya tetap bersama kita, saudara. Dan Dia senantiasa bersedia untuk mengampuni kita setiap kali kita datang kepadanya. Amin. Ingin juga saya nyatakan di sini, forgiveness cannot be found in any church, sacrament atau ordinance, but is found only in Christ alone. Ya, in Christ alone. Ada setengah-setengah orang itu, ada setengah-setengah gereja, mereka berkata apabila kita melakukan ini, melakukan sakramen ini, melakukan sakramen itu, kita boleh mendapat pengampunan. Tetapi jelas dengan firman Tuhan, yang dapat memberi pengampunan adalah Yesus sahaja. Ya. Dan saya menyatakan, kalau saudara pada ketika ini pun merenung dan berpikir tentang Yesus, saudara pada ketika ini boleh juga meminta Yesus untuk mengampuni dosa kita, dan Dia akan bersedia untuk mengampuni kita. Haleluya. Dan seterusnya saya ingin berbicara tentang dasar ataupun asas pengampunan. Yang pertama, pengampunan dikaruniakan atas dasar kasih Yesus. Jelas dalam Mazmur 78 ayat 38. Di mana yang menyatakan, tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka.
jelas di situ Tuhan yang mengurniakan pengampunan kepada kita, kepada manusia. Oleh karena sifat penyayangnya, oleh kasih kurnianya. Dan yang kedua, pengampunan dikaruniakan untuk melaksanakan keadilan ilahi. 1 Yohanes 1 bab 9. Or divine justice. Haleluya. Yang ketiga, pengampunan dikaruniakan atas dasar darah Yesus. Forgiveness is bestowed upon us through the blood of Jesus Christ. Efesus 1:7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Bermakna semuanya menuju kepada Yesus. Baik. Ada satu lagi yang saya ingin sentuh di sini, yaitu the completeness ataupun kesempurnaan pengampunan Yesus. The complete forgiveness of Jesus Christ. Yang pertama, bila Yesus mengampuni dosa kita, pengampunannya adalah total, ya, sempurna. Bukan 50%, 99%, tetapi 100%. Ya, ingat saudara ya. Jadi bila kita mengampuni seseorang juga, kita harus juga mengikut Yesus. Kita tidak boleh mengampuni orang ini 10%, 50%, 80%, tapi sepenuhnya. Kenapa? Ini adalah konsep perintah daripada Yesus, di mana apabila dia mengampuni, dia tidak mengampuni setengah, tapi dengan sepenuhnya, secara total, 100%. Kenapa? Ingat, ini sangat penting. Kenapa? Hanya satu dosa yang tidak diampuni, just one unforgiven sin, boleh mengakibatkan seseorang itu terjatuh di neraka buat selama-lamanya. Just one sin, unforgiven sin, can end up having you fall into hell. This is kata firman Tuhan. Jadi ini adalah kita boleh nyatakan dasarnya berita baik Injil, yaitu melalui Yesus kita dapat pengampunan dari dosa-dosa kita sekarang ini, bukan besok. Apabila kita datang kepada Dia, sekarang ini Yesus akan mengampuni kita dan melepaskan kita dari belenggu dosa kita. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. 1 Yohanes bab 2 ayat 12 yang menyatakan, Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita dapat menerima pengampunan atau pergi tahap menerima pengampunan, ada juga syarat-syarat yang terlibat saudara. Ya. Apa maksud saya syarat-syarat ini? Yang pertama, sebelum kita menerima pengampunan, kita harus melakukan sesuatu, yaitu yang pertama,
pertaubatan. Berapa minggu lalu saudara kita Pastor Pita telah khotbah tentang tajuk ini, yaitu pertobatan. Apa arti maksud pertobatan? Pertobatan adalah beralih dari dosa dan beralih kepada Tuhan. Ya, pertobatan adalah beralih daripada dosa dan beralih kepada Tuhan. Kisah para Rasul bab 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi step yang pertama is pertobatan. Dan yang kedua adalah iman. Iman. Dalam Lukas 50, Yesus berkata kepada perempuan itu, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Repentance lead to faith and forgiveness. Artinya apabila kita datang dan bertobat, kita bertobat dalam iman, ya, bahwa Tuhan bersedia mengampuni kita. Yang ketiga, cukup penting juga, yaitu kita harus mengaku dosa-dosa kita. Pengakuan dosa, confession. Dosa yang tidak diakui tidak dapat diampuni. Oleh itu, marilah kita datang kepada Tuhan, berdoa agar Roh Kudus menyatakan dosa-dosa kita dan memberi kita anugerah untuk mengakui semua dosa-dosa kita di depan Tuhan. We must confess our sin. Semada yang kita sudah ingat atau yang rahasia. Ya. Kadang-kadang saudara kita menipukan kita sendiri, ya. Ada kadang-kadang mungkin ada satu dosa yang susah kita lepas, yang susah kita akui di depan Tuhan. Ya. Sangat penting sekali supaya kita datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa kita. Saya paham dahulu saya melihat ada setengah orang itu, mereka sudah masuk dan percaya kepada Tuhan, tapi hidup mereka masih dalam kesusahan, masih ada perkara yang menghalang mereka untuk maju dalam Tuhan. Jadi rupa-rupanya mereka tidak dapat membuang ajimat mereka, membuang witchcraft mereka, karena mereka terasa ini adalah satu yang memberi mereka kuasa. Ya. Tetapi Tuhan berkata, semua ini harus diakui di depan Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Dan yang keempat, kadang-kadang yang nomor 4 ini sangat mencabar, ya. Tetapi kita harus lakukannya, yaitu mengampuni orang lain. Yesus mengampuni kita dan kita juga harus mengampuni orang lain. Ini adalah perintah Yesus dalam Matius 6:15 pada penghujung the Lord's Prayer, ya, Bapa kami yang di surga, ya, pada penghujungnya ayat 15. Yesus berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi pada akhir khotbah ini, saya ingin sentuhkan tentang perkara ini. Supaya pada penghujung khotbah ini nanti, saudara-saudara sama-sama kita boleh datang dan berdoa. Ya. Alright. Apa maksudnya kita mengampuni seseorang? Ya, sebelum saya habiskan khotbah saya. Apa maksudnya kita mengampuni seseorang? Maksudnya adalah apabila kita memutuskan dengan penuh kesadaran
untuk melepaskan seorang dari hutangnya akibat salah lakunya kepada kita. Dan jangan biar tidak balas kita berbentuk dendam, ya. Malah tidak balas kita adalah untuk kebaikan seseorang itu. Ya. Artinya proses mengampuni seseorang itu adalah dengan satu kesadaran dari pihak kita untuk mengampuni seorang itu. Artinya melepaskan dia dari kesalahannya, utangnya akibat salah lakunya kepada kita. It doesn't matter whether you're right or wrong di sini, ya. Tapi adalah satu perintah Tuhan untuk mengampunikan seseorang itu. Dan janganlah biar tindak balas kita berbentuk dendam. Apabila kita melihat wayang-wayang, melihat cerita orang, ya, mereka kata, ayo bencinya seorang ini, saya mau dendamkan dia. Tapi itu dendam ini bukan istilah Yesus, ya. Malah Yesus katakan, biarlah tindak balas kita itu bukan dalam bentuk dendam, malah untuk mengampuni seseorang. Dalam bahasa Inggrisnya, this is decisional forgiveness. Decisional forgiveness. Ya. Dan dua, apakah maksud kita mengampuni seorang? Yang kedua adalah kita melepaskan emosi negatif kita. Ya, apabila kita sakit hati dengan seseorang ataupun dikecewakan oleh orang. Tentunya dalam hati kita ada kepahitan, ya, ada kekecewaan, ada kemarahan, mungkin ada benci. Tetapi Tuhan menyatakan kita harus melepaskan emosi negatif ini terhadap seseorang yang menyalahkan kita, yang bersalah kepada kita itu. Dan itu adalah yang memenuhi pengampunan. Kita mengampunikan orang itu. Ya. Dengan sadar kita mengampuni dengan melepaskan emosi negatif kita terhadap orang itu, kita lepaskan orang itu. Ya. Kenapa kita harus mengampuni seseorang? Sebab mengampuni adalah perintah Allah. Ketiadaan pengampunan menyebabkan kepahitan yang boleh menghindarkan sanktifikasi, kesembuhan, pemulihan kita. Ia menghalang kita daripada bertumbuh dan diberkati mengikut kehendak dan tujuan kerajaan surga. That's why it's very important for us to forgive. Haleluya. Dan sebelum saya mengakhiri khotbah saya ingin membawa kita melihat kepada satu gambaran ini, ya, gambaran ini, yaitu buah ketiadaan pengampunan. Kalau kita melihat sini ada satu gambaran pokok, ya. Ada satu gambaran pokok dan adalah tanah, lebar tanah, dan di bawah adalah akar-akar. Ya. Apabila kita membiarkan hidup kita tidak mempunyai pengampunan, tanah pokok hidup kita itu, pokok kita akan dipenuhi dengan akar kepahitan dan perasaan tersinggung dan rasa tidak selamat, ya, pokok kita, hidup kita, ya. Jadi ini mengakibatkan buah yang tidak baik dalam hidup kita. Kalau kita rasa dendam dalam hati, kalau kita tidak dapat mengampuni seorang-seorang. Ya. Jadi apa ujungnya? Buah hidup kita adalah kekecewaan, dendam, marah, dengki, dan kesedihan.
Itulah sangat pentingnya saudara. Pada pagi ini, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Yesus. Dan mengakukan segala dosa kita. Dan meminta Yesus, Tuhan, mengampuni kita. Dan juga haruslah kita mengampuni orang lain. Hanya membuat demikian, barulah kita dapat buah pengampunan. Di mana buah pengampunan adalah satu pokok yang sehat, yaitu hidup kita akan menjadi sehat. Tanah kita, hidup kita akan menjadi subur, menjadi subur. Dan buah hidup kita adalah damai, keteguhan, belas kasihan, kelembutan, kesukacitaan, dan kesabaran. Dan oleh itu tentunya hidup kita akan berhasil dan berbuah. Amin saudara. Haleluya. 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 Baik. Kesimpulannya pada pagi ini, marilah kita pada hari ini, di mana saja kita berada, saudara, datang kepada Yesus untuk pengampunan segala dosa kita. Dan janganlah, kata Yesus, berdosa lagi. Haleluya. Haleluya. Jadi lepas ini, di mana saudara berada, marilah kita datang kepada Yesus. Jikalau ada kita mempunyai isu-isu dengannya orang lain, pada hari ini kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mengampuni saudara ini, saya mengampuni kawan saya ini, saya lepaskan mereka Tuhan, saya lepaskan mereka Tuhan. Kenapa? Apabila kita melakukan itu, apabila kita mengampuni orang lain, apa yang berlaku kepada kita saudara, kita juga dilepaskan, kita juga akan diberkati, kita juga akan menerima pengampunan daripada Tuhan. Kita juga buka pintu dan tingkap agar berkat Tuhan dapat mengalir dalam hidup kita. Barulah berkat Tuhan, barulah breakthrough Tuhan datang dalam hidup kita, datang dalam hidup keluarga kita, datang dalam hidup gereja kita, malah dalam hidup masyarakat kita. Haleluya. Haleluya. Dengan itu saya katakan, start well, do well, and finish well. Haleluya. Mari kita semua berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, pada pagi ini, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar tentang pengampunan. Terima kasih Yesus, karena telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Haleluya. Karena melalui dosamu, melalui pengorbanmu Tuhan, kami dapat mendapat pengampunan. Tuhan, pada pagi-pagi ini, di mana-mana saja kami berada, apabila kami datang kepada Tuhan dan mengaku dosa-dosa kami di depan Tuhan, Tuhan tolonglah kami, ampunilah kami, lepaslah kami dari segala belenggu dosa kami, dan juga Tuhan, kami juga mengampuni orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, pada pagi ini, di mana saja jemaat Kairos berada, di mana saja kami berada, Tuhan, lawatilah kami, jamahlah kami, berkatilah setiap keluarga jemaat Kairos. Dalam nama Yesus kami pun sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi pada minggu yang datang. Tuhan memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih